Shalom seluruh jemaat BCC yang berbahagia, yang dikasihi Tuhan. Sudah hampir 3 minggu kita tidak berjumpa karena ada sesuatu terjadi di bangsa ini, bahkan di seluruh dunia mengenai virus corona. Jadi kita stay at home, itu menurut anjuran dari himbauan dari pemerintah. Dan tentu saja kita sebagai orang percaya, kita harus taat apa yang dikatakan oleh pemerintah. Bapak dan Ibu, kekasih Tuhan, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan di awal bulan di minggu yang pertama dari Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Mari Bapak dan Ibu bisa juga membaca bersama dengan saya Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Dikatakan kebenaran firman Tuhan, "Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Haleluya. Bapak dan Ibu kekasih Tuhan, dari ayat yang saya baca, di sini saya mengupas dengan namanya 4J, saudaraku. Yang J yang pertama adalah jangan takut, kata Tuhan. Bapak dan Ibu, kita itu diajar oleh Tuhan itu supaya tidak takut. Hal ini sangat penting, saudaraku. Kita akan tanamkan hal ini di dalam kehidupan kita. Dalam menyikapi bencana dunia melalui virus corona ini. Saya tahu, saya mengerti, saya juga mendengarkan berita di televisi. Banyak korban yang meninggal karena virus corona ini. Di Indonesia saja hampir 1.000 lebih. Tapi Tuhan katakan jangan takut. Kenapa Tuhan katakan jangan takut? Karena sesungguhnya Tuhan itu menyertai saudara dan saya. Maka itu Tuhan katakan bahwa kita jangan takut. Bapak dan Ibu, ketika ketakutan itu ada di dalam kehidupan saudara, maka daya tahan imun tubuh saudara pasti akan menurun. Sekali lagi saya tegaskan, kalau saudara begitu khawatir, saudara begitu takut menghadapi hal ini, maka saya pastikan daya tahan saudara, daya tahan tubuh saudara atau imun saudara pasti akan menurun. Oleh sebab itu Alkitab mengatakan di Amsal 17 di ayat yang ke-22, Alkitab mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oleh sebab itu, walaupun keadaan dunia ini tidak baik, tapi Tuhan katakan kita harus tetap semangat. Kita tetap antusias. Di Amsal 17 ayat 22 mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tuhan tidak mau kita hidup di dalam kekhawatiran dan ketakutan. Ada 3 hal
survei mengenai ketakutan, saudaraku. Yang pertama, takut menderita. Banyak orang yang takut menderita, apalagi dia takut kalau sampai miskin. Yang kedua, saya mencatat takut akan masa depan. Banyak orang yang khawatir mengenai masa depannya. Dan yang ketiga yang saya mau bahas pada pagi hari ini adalah takut mati, saudaraku. Di hari-hari ini, saudaraku, banyak orang yang takut akan kematian. Terus terang saya ingin katakan kepada saudara, jujur saya katakan kepada saudara, padahal saudaraku, kematian itu semata-mata bukan karena virus corona saja, saudaraku. Kita kalau mau mati atau kita mau dipanggil Tuhan, tidak usah kena virus corona. Dimanapun saudara bisa dipanggil Tuhan, saudara. Mungkin saudara lagi tidur, saudara lagi setir mobil mungkin, atau saudara lagi mandi. Tiba-tiba saudara tergeletak dan dipanggil Tuhan. Jadi sekali lagi saya ingin katakan kepada saudara, mati itu bukan karena virus corona, saudaraku. Karena Alkitab mencatat, saudaraku, tidak ada seorang pun yang dapat menahan angin. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menahan dari kematian. Pengkhotbah 8 ayat 8 mengatakan itu. Jadi Tuhan katakan di Yesaya 41 ayat 10. Ini penting. Kita tidak perlu takut, saudara. Mungkin daging saudara takut. Tapi Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan dan mengajarkan kepada kita, kita tidak perlu takut. Saudaraku, Alkitab mencatat ada 365 kali Alkitab berkata, jangan takut. Nah, 1 tahun itu kan 365 hari. Artinya setiap hari Tuhan katakan kepada kita sebagai orang percaya, jangan takut. Karena kenapa? Karena Tuhan adalah Immanuel. Allah selalu berserta dengan kita. Apalagi kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan, yang taat sama Tuhan. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti lindungi saudara. Tuhan berserta dengan kita. Haleluya. Nah saudara, J yang kedua, jangan bimbang sebab Tuhan adalah Allahmu. Saudaraku, kita percaya bahwa Tuhan memiliki kuasa yang sangat luar biasa. Dan dia bisa melakukan apa saja. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang kelihatannya mustahil bagi dunia ini. Tetapi mungkin bagi Allah. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan mujizat. Oleh sebab itu, kita tidak boleh bimbang. Ya, artinya waktu kita bimbang dibutuhkan sebuah percaya. Percaya terhadap Tuhan. Percaya terhadap janji Tuhan. Karena Alkitab mengatakan, saudaraku, orang yang mendua hatinya tidak mungkin tidak akan mendapatkan apa-apa. Bahkan doanya pun tidak pernah didengar. Kenapa? Karena
kita bimbang. Jadi saudara, segala sesuatu yang dilakukan dengan ragu-ragu pasti hasilnya itu tidak baik, saudaraku. Benar gak saudara? Sebagai contoh, kalau saudara setir mobil begitu, kemudian saudara bimbang, saudara ragu-ragu, ini mau belok ke kiri atau mau belok ke kanan. Saudara bisa nyasar. Oleh sebab itu saudara tidak boleh bimbang. Amin saudaraku. Nah hari ini Tuhan ingatkan kepada kita di Yesaya 41 ayat 10. Jangan engkau bimbang karena engkau masih punya Tuhan yang penuh dengan kuasa, penuh dengan mujizat. Dan mujizatnya bukan dahulu saja, tapi sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan Tuhan pasti akan menolong kita. Nah saudaraku, yang ketiga, J yang ketiga, jangan menyerah. Dikatakan firman Tuhan, aku akan meneguhkan engkau, akan menolong engkau. Saudara dikasih oleh Tuhan, arti meneguhkan adalah menguatkan. Selain itu arti kata meneguhkan adalah memastikan, menegaskan, membenarkan, mengukuhkan, dan menguatkan. Artinya Tuhan akan menguatkan dan mengukuhkan kita. Oleh sebab itu, jangan pernah kita menyerah. Kita akan bisa melewati badai ini. Kita akan bisa melewati pandemi virus corona ini, saudara. Karena kita percaya Tuhan yang akan menguatkan kita di tengah-tengah masa yang sulit ini. Oleh sebab itu saudara tidak boleh menyerah. Saudara harus semangat terus menghadapi hidup ini. Karena kita bukan sendiri. Tapi kita masih ada Tuhan yang selalu berserta dengan kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, orang yang gampang menyerah, dia tidak pernah akan bisa melihat berkat Tuhan. Sebagai contoh, dahulu ada orang yang bernama Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison ini adalah penemu listrik, saudaraku. Tetapi yang sungguh hebat semangatnya adalah begini. Di dalam pencobaannya, begitu ya, di dalam percobaannya itu dia tidak menyerah dalam menciptakan sebuah listrik, saudaraku. Padahal dia mengalami hampir 1000 kali dia mengalami kegagalan. Tapi dia tidak menyerah. Dia tetap semangat dan akhirnya saudara dia memperoleh sebuah keberhasilan. Oleh sebab itu kita sebagai orang percaya kita punya Yesus. Dan saudara tidak boleh menyerah. Firman Tuhan katakan, aku akan meneguhkan, aku akan menguatkan, dan kita harus kuat menghadapi apapun juga. Haleluya. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, dan di dalam keadaan yang seperti ini, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Pasti itu. Saudaraku, bagaimana pertolongan Tuhan? Di tengah kesulitan, sewaktu bangsa Israel mengalami hal yang tidak mengenakan di dalam hidupnya, saudaraku, di padang gurun, ya, mereka kelaparan, mereka mungkin kepanasan, mungkin mereka kedinginan, saudaraku. Tetapi yang saya lihat pemeliharaan Tuhan atas bangsanya sangat luar biasa. Buktinya Tuhan selalu memimpin bangsa itu
Ketika di tengah malam Tuhan pimpin dengan tiang api, saudaraku. Dan di siang hari Tuhan pimpin dengan tiang awan. Sehingga mereka bisa melihat kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Dan ketika mereka kelaparan, Tuhan kirimkan daging dan roti dari surga. Nah, Bapak dan Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, yang keempat, J yang keempat adalah janji kemenangan. Wow, ini luar biasa. Saya senang sekali ketika saya merenungkan ini, janji kemenangan. Saudaraku, dikatakan begini, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini kemenangan besar, saudara. Bukan kemenangan sekali. Cuma sekali-sekali saja. Tapi ini kemenangan terus-menerus. Tuhan katakan, aku akan memegang tanganmu dan membawa engkau kepada sebuah kemenangan. Wow, ini luar biasa. Ini janji Tuhan atas orang-orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan pasti selalu memberikan kemenangan. Nah, Bapak dan Ibu, yang membuat kita bisa menang itu apa? Yang pertama adalah firman Allah. Karena firman Tuhan ini yang menuntun hidup kita, Alkitab ini yang menuntun hidup kita untuk memperoleh kemenangan hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan bahkan tahun, bahkan seterusnya. Oleh sebab itu, saya sebagai gembala jemaat, saya sangat merindukan Bapak dan Ibu saudara dikasih oleh Tuhan selalu membaca firman Tuhan, selalu merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan dikatakan di Yosua 1 ayat 8 mengatakan, jika engkau merenungkan firman ini siang dan malam, maka engkau akan berhasil dan beruntung. Artinya apa? Berhasil beruntung. Artinya sebuah kemenangan. Haleluya. Nah, yang kedua, supaya kita bisa memperoleh kemenangan, yaitu melalui Roh Kudus. Karena Roh Kudus dikirimkan Tuhan untuk menolong kita, supaya kita bisa menikmati janji-janji Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, sekali lagi kita memiliki Tuhan Yesus yang hebat, yang luar biasa, yang penuh dengan kuasa. Sekali lagi, Tuhan pasti memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Nah, kadang orang berpikir begini, saudaraku. Berpikirkan yang negatif terhadap virus corona. Tapi saya mencatat di sini ternyata ada hikmahnya juga, saudara, di balik pandemi corona ini, saudaraku. Ada sisi positifnya saya melihat. Ya, yang saya catat, yang pertama, dengan adanya virus corona di seluruh dunia, ini bar-bar pada tutup. Saudara, klub-klub malam pada tutup, ya kasino pada tutup, rumah bordir tutup. Wow, ini kan luar biasa, saudaraku. Ya, karena virus corona ini, bank-bank itu menurunkan suku bunganya yang mencekik leher, saudara. Saya mendengar juga berita yang luar biasa dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Dia memberikan keringanan, cicilan kepada orang-orang yang menyicil motor, menyicil mobil, saudaraku, kepada ojek-ojek online. Ini kan luar biasa, saudaraku. Nah, ini lebih hebat lagi. Karena virus corona ini membawa keluarga itu kembali ke dalam rumah. Ya, mereka bisa melakukan aktivitas bersama-sama di rumah. Kadangkala, saudaraku, ya,
Bapaknya pergi kemana, mamanya pergi kemana, anak dia pergi kemana. Tapi karena virus corona ini, semuanya berkumpul bersama-sama. Ada family time, luar biasa. Dengan virus corona ini saya juga mencatat, saudara. Diktator dunia, negara yang sombong itu, akhirnya mulai bertekuk lutut. Tidak merasakan dia yang paling hebat atau dia yang tidak bisa terkalahkan. Dan dengan virus corona ini, saudaraku, sisi positifnya saya mencatat, sekarang ini banyak kita orang percaya yang berdoa lebih sungguh-sungguh lagi. Dan berharap kepada Tuhan. Ya, ini kan luar biasa. Yang mungkinnya dulunya jarang berdoa, sekarang suka berdoa. Yang suka berdoa sekarang lebih lagi untuk meningkatkan waktunya untuk berdoa. Nah, dengan virus corona ini, saudaraku, yang positifnya saya mencatat, ini kita diajarkan juga supaya hidup yang sehat, hidup yang bersih. Diajarkan bagaimana kita harus selalu mencuci tangan, begitu. Sampai batuk atau bersinnya saja itu harus ada etikanya, begitu. Ya, tidak boleh bangkis langsung begitu. Ditutup sebelah kanan, saudara. Itu luar biasa, saudara. Ya. Dan saya mencatat lagi, positif dari virus corona ini adalah mengajarkan kita juga, saudara, tidak makan selalu di luar terus. Ya, jajan di luar terus. Boleh, bukan tidak boleh kita makan di luar. Tapi dengan keadaan ini kita lebih banyak di rumah. Ya, kita bisa masak begitu walaupun sederhana. Ini yang luar biasa. Ya, lebih higienis sebenarnya kalau kita makan di rumah. Nah, yang terakhir saya mencatat ada sisi positifnya virus corona ini adalah menyadarkan kepada semua manusia bahwa kita ini adalah sebenarnya milik Tuhan. Dan tentu saja kalau milik Tuhan bisa diambil kapan saja. Karena kita sedang lagi mengantri, saudaraku. Oleh sebab itu, ternyata ada sisi positifnya juga virus corona ini. Bapak dan Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, saya ingatkan kembali lagi kepada kita semua, bahwa yang pertama, J yang pertama adalah kita jangan takut. Yang kedua, jangan bimbang. Yang ketiga, jangan menyerah. Dan keempat, ada janji kemenangan yang Tuhan akan berikan kepada kita semua. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang sederhana ini biarkan menjadi berkat, bisa memberkati Bapak dan Ibu semuanya. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, seperti biasa di awal bulan di minggu pertama, kita akan memberikan korban persembahan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengajak Bapak dan Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, untuk berdoa bersama-sama. Bapak dan Ibu bisa mempersiapkan korban persepuluhan itu, dan kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, hati kami limpah dengan syukur. Kalau Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan yang prima, pekerjaan usaha yang diberkati, keluarga yang harmonis, kami bersyukur atas itu semua, Bapa. Oleh sebab itu, untuk membalas kasih Tuhan yang begitu hebat, yang luar biasa terhadap kami ingin memberikan korban persepuluhan kami, Tuhan, ke dalam rumah Tuhan.
Karena kami tahu Tuhan juga berjanji di Malaiki bahwa Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan memberkati kami secara limpah. Oleh sebab itu ya Bapa, inilah korban persepuluhan kami angkat ke dalam hadirat-Mu, di dalam hadapan-Mu yang kudus ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap korban persepuluhan kami. Ini merupakan sebuah bentuk ketaatan dan kesetiaan kami di dalam melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati persembahan kami 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Berkati pekerjaan usaha kami sehingga berhasil seperti tanaman pohon yang berbuah-buah lebat dan buahnya bisa dinikmati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami memberikannya dengan hati yang limpah, hati dengan ucapan syukur. Dan kami memberikan dengan kerelaan hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Demikianlah BCC online kali ini. Dan nasihat saya selalu cuci tangan, selalu. Kemudian yang kedua, jaga kesehatan, makan vitamin, olahraga kalau bisa berjemur. Dan yang penting adalah stay at home. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.